ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Pertama yang saya hormati guru kita semua Al-Mukarram Ustaz Arifin Mufti, juga para asatidz, para alim, para guru, para tokoh dan juga para sepuh, Bapak sekalian, jamaah pengajian yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang tentunya mulia, malam hari ini kita bisa hadir kembali di acara rutinan kita. Semoga segala rangkaian amal ibadah kita termasuk ta'lim pada malam hari ini semoga menjadi ladang amal soleh untuk kita semua. Tentunya juga ucapan terima kasih atas kehadirannya, atas dukungannya, atas partisipasinya. Semoga amal baik Bapak sekalian senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap, berdoa selalu semoga kajian taklim tafsir ini senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita kitab tafsir ini cukup tebal, tapi insyaallah intan surullah yansurkum. Insyaallah bisa khatam dan kita bisa ambil pelajaran dan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya dengan wasilah guru kita. Aduh, semoga guru kita senantiasa diberikan suatu sehat walafiat dan panjang umur. Itu saja. Baik, untuk selanjutnya kita mulai saja kajian malam ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada guru kita Ustaz Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamil mu'allifin wal musannifin, khususan musannif adalah kitab Syekh Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad al-Mahali wa sallallahu alaihi Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuti wa hadrul jami' masyayikhina min al-silsilah walidiyah, khususan jami' masyayikh Syekh wa sallallahu alaihi jami' masyayikh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh maafat wa nafa'ana bi ulumihim kulliha. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala Allahu ta'ala wa id qulna dakhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذين قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه
فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Al-ayah. Kita logat ayat Qur'annya dulu, nanti tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id kulna jeung dina nalika ngucap kaula udkhulu kudu arasub aranjeun kabeh Bani Israil hadihil qaryata kana ieu lembur fakulu jeung dalahar ku aranjeun kabeh fakulu jeung dalahar ku anjeun kabeh minha ti itu qaryah ti itu lembur naon wae aya kalafa nah haitsu syi'tu sakira-kira karep aranjeun kabeh apapun yang kau mau rogodan secara jembar wadkhulu jeung kudu asup aranjeun kabeh albaba ka panto qaryah panto daerah sujada barianan sujud wakulu jeung dahar wakulu jeung ucapkeun ku aranjeun kabeh hittatun ari pelebur dosa nagfir tah ngahampura kami cek Allah lakum keur aranjeun kabeh khotoyakum kana dosa-dosa aranjeun kabeh wasanazidul muhsinin wasanazidu jeung nambahan kami cek Allah nambahan al muhsinina kajalma-jalma nu gawe hadi wa id qulna jeung dina nalika ngucap kami cek Allah balikan deui ayeuna jeung tafsirna lahum ka Bani Israil ba'da hurujihim dina sabada kaluarna itu Bani Israil minati ti tanah sampalan naon kamari geus tih ada yang ingat nggak tih kemarin apa yang dimaksud tih? Oh, nu ingat? Kajian. Teh tanah sampalan atau tanah padang di padang pasir. Aya tangkal teh nya dina teh anu kaluar naon? Manna wasalwa. Ingatnya. Minatih tina sampalan tina padang. Udhulu kudu arasub aranjeun kabeh cek Allah ka Bani Israil hadihil qaryata ka ieu lembur kepada kampung ini baital muqaddasi tegasna baitul muqaddas baitul maqdis au arihan atawa desa arihan. Jadi karena Allah menyebutkan qaryah desa
Jadi mufasir berselisih paham, aya nu nyebut Baitul Muqaddas, aya nu nyebut desa Arihan. Pakulu jeung dahar ku aranjeun kabeh minha ti itu lembur, naon wae nu aya di itu lembur. Haitsu syi'tum sakira-kira anjeun hayang. Rogodan barianan jembar. Wasi'an tegas nama jembar. La hajaro teu aya larangan. Pihi dina itu kul, dina itu makanan. Masya Allah. Wadkhulu jeung kudu asup aranjeun kabeh albaba kana pintu kampung gerbang. Ae babiha tegas nama pintuna itu Korea. Sujadan secara sujud, barianan anu sujud. Munhinina tegas nama dongkok. Jadi bukan sujud ya, cuman jongkok, masuk sambil jongkok. Nanti penjelasannya. Wakulu ucapkeun ku anjeun Bani Israel, masuk bari jongkok dan ucapkanlah oleh engkau. Mas'alatuna, ucapkeun mas'alatuna. Artina mas'alatuna, permintaan kami ya Allah, permintaan kami ini ya Allah, hittatun, adalah peleburan dosa. Ketika masuk sambil jongkok, masuk ke kampung tersebut sambil jongkok, ucapkanlah oleh kalian bahwa kami memohon pengampunan dosa. Peleburan dosa. Ae antuhatto, tegas nama dilebur. Anna ti kami sadaya naon khotoyana, dosa-dosa abdi sadaya. Nagfir tah ngahampura kami cik Allah lamun anjeun masuk bari dongkok, bari jongkok gitu, menundukkan badan sambil masuk, dan kalian memohon pengampunan dosa, nagfir tah bakal ngahampura kami. Wa fi qiraatin, jeung dina sebagian qiraat, karena Al-Qur'an ini ada 7 qiraat yang mu'tabar ya. Nah 7 qiraat ini ada salah satunya yang membaca bil ya'i yugfar. Ada juga watai tugfar. Mabniya anu dimabnikeun itu 2 pembacaan, yugfar jeung tugfar, lil maf'uli pikeun mabni maf'ul tegas nama majhul, fihima dina itu 2 qiraat. Jadi kalau kita menemukan seseorang membaca Quran dengan yughfar lakum khotoyakum, boleh, berarti dia ngaji qiraat. Atau tughfar. Nah, secara qiraat hafaz yang kita baca naghfir, bukan tukfar atau yughfar. Lakum keur aranjeun kabeh, dihampura tah dosa aranjeun kabeh. Khotoyakum kana dosa aranjeun kabeh. Wasana jidu jeung bakal nambahan kami cek Allah al muhsinina ka jalma-jalma anu muhsin, anu aralus. Saha jalma muhsin teh? Bitaati tegas nama anu ngalakukeun kataatan. Ditambahan naonna? Naonana sawaban ganjaranana. Segitulah saya masih bercerita tentang Bani Israel. Kemarin kita tahu bahwa Bani Israel ini diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Dari kejaran Fir'aun, baru-baru ini ada yang menyebut bahwa Fir'aun ini tidak kafir ya. Padahal kita sudah mujma' alaih para ulama tentang kafirnya Fir'aun. Makanya Nabi Musa ini diutus untuk mendatangi Fir'aun. Innahu togo, sesungguhnya Fir'aun ini adalah seorang pendosa. Karena di antara bentuk kekafirannya yaitu mengakukan dirinya sebagai Tuhan. Dikejar
sampai ke Laut Merah dan Allah selamatkan dengan membelah lautan dan menenggelamkan Fir'aun. Setelah Allah selamatkan, maka mereka menjalani kehidupan. Namun mereka butuh panduan, yaitu kitab suci sebagai bukti agama mereka dan bukti kerasulan Nabi Musa, dan sebagai panduan kehidupan mereka dalam beragama. Akhirnya Nabi Musa dijanjikan oleh Allah waktu 40 malam 40 hari untuk dapat menerima kitab Taurat. Namun mereka mengingkari perjanjian mereka dengan Nabi Musa untuk menunggunya 40 malam 40 hari. Mereka kembali menyembah sapi atau patung anak sapi yang terbuat dari emas yang dibentuk atau dihidupkan oleh Musa Samiri. Kemudian setelah itu, maka Nabi Musa ketika kembali, Nabi Musa membacakan Taurat, dan isi dari kandungan Taurat tersebut bahwa yang kalian lakukan dengan menyembah anak patung anak sapi ini adalah kemusyrikan. Adalah kemusyrikan. Untuk itu kalian harus bertaubat. Seperti apa taubatnya? Yaitu dengan dipenggal. Di dalam Taurat, pertaubatan dari musyrik ini harus dipenggal. Akhirnya sebagian dari mereka memenggal sebagian lagi, sehingga tidak kurang dari 70.000 Bani Israel yang dipenggal. Akhirnya ketika Nabi Musa berdoa, ya Allah, habislah Bani Israel, habislah Bani Israel. Akhirnya Allah hentikan hukuman tersebut. Setelah itu kemudian mereka dipilih oleh Nabi Musa, sehingga terpilihlah 70 orang. Yang 70 orang ini dibawa ke Gunung Tursina, karena mereka ingin mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, lan nu'minu laka hatta narallahu jahra. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kasat mata. Akhirnya yang 70 orang perwakilan Bani Israel ini disambar petir dan mati selama 1 hari 1 malam. Kemudian Allah hidupkan lagi. Itu adalah sebuah peringatan. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi Musa, apakah kalian masih ingin melihat Allah? Sementara petir yang Allah turunkan bisa menyambar nyawa kalian. Jawab mereka, masih ya Musa. Kemudian malaikat Jibril mengangkat gunung Tursina dan hampir saja dikejretkan kepada Bani Israel. Nah, setelah itu akhirnya mereka kembali. Setelah mereka kembali ke perkampungan, hidup dengan Bani Israel. Bani Israel ini berpindah-pindah ya. Makanya Bani Israel ini adalah kelompok yang tidak punya negara. Ya, yang tidak punya negara. Mereka selalu berpindah-pindah. Di Mesir terusir oleh Fir'aun. Kemudian datang. Nah, kemudian Allah arahkan dia Bani Israel ini ke Tih. Tih itu adalah padang pasir. Nah, di padang pasir tersebut mereka berbicara kepada Musa, wahai Musa, kami ini lama-lama bisa mati kelaparan dan kepanasan. Akhirnya datanglah awan tipis yang bisa menaungi mereka dari panas. Ini Masya Allah, Allah langsung mengkabulkan. Walaupun mereka terus dan terus membangkang atau melecehkan akan ketuhanan Allah SWT. Musa, sekarang sudah teduh, tapi kami tidak punya yang harus dimakan. Akhirnya turunlah manna, butiran seperti salju yang bisa diminum, Musa lama bisa mati. Kenapa? Karena kami hanya minum manna yang manis ini. Berilah kami daging untuk dimakan. Akhirnya Allah turunkan salwa, yaitu burung untuk dipanggang. Mereka minta saat itu dan Allah kabulkan, Allah turunkan saat itu juga. Untuk apa?
pertama untuk balaun, ujian kepada mereka, apakah mereka mau bersyukur kepada Allah. Dari mulai nenek moyang mereka telah Allah utamakan, bahkan keinginan-keinginan mereka Allah kabulkan. Jangan sampai hal serupa terjadi kepada kita. Ya Allah, Ustaz, alhamdulillah, mau ini dapat, mau itu bisa, mau ini ada, padahal saya kan sholatnya belum benar. Hati-hati. Semua kenikmatan yang diperoleh oleh kita, hati-hati. Padahal ketaatan kita, si fulan mah ya tetangga saya, sholatnya getol, ngajinya getol, orangnya baik, orangnya soleh, tapi hidupnya susah. Kok saya yang jarang sholat atau sholatnya belum benar? Tapi semua dimudahkan oleh Allah. Hati-hati. Hadza bala'un. Ini adalah bala atau ujian. Mending daripada nggak jadi istidraj, masih ujian. Ini yang Allah turunkan berupa ujian. Oke, kata Allah, aku kabul semua yang kalian minta. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu minat thayyibati marojaqnakum. Tapi kata Allah, makanlah apa yang aku rizkikan kepadamu sesuai kebutuhanmu. Ketika Sabtu, beribadahlah engkau kepadaku, berpuasalah engkau. Ketika makanan kau ambil hari itu, maka harus dimakan hari itu, karena lebih dari 1 hari akan expire, akan basi. Nah, untuk hari Jumat istimewa Allah. Kalau kalian mau berpuasa di hari Sabtu, boleh kalian ambil burung panggang ini atau manna ini, dan akan kuat bertahan sampai hari Minggu tatkala kalian berbuka puasa. Tapi mereka tidak berpuasa, mereka terus mengumpulkan dan mereka terus menampung, menimbun rizki pemberian Allah. Padahal sudah enak. Iya, tanpa hisab lagi. Kemudian setelah itu, walakin kanu anfusahum yadlimun. Tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah, mereka zalim. Padahal sesungguhnya yang mereka zalim ini bukan Allah, tapi diri mereka sendiri. Karena dengan kezaliman mereka akan Allah turunkan azab kepadanya. Nah, ayat yang sekarang, wa id kulna udkhulu hadhil qaryah. Wa id kulna, ini cerita Allah dalam Al-Qur'an, bercerita tentang Bani Israel yang memang tidak akan putus-putus, tentang pelecehan Bani Israel ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id kulna, dan ingatlah wahai Muhammad. Ini Allah bercerita kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bacakan atau sampaikan cerita Allah ini kepada para sahabat. Kemudian para sahabat sampaikan cerita ini kepada para tabi'in. Kemudian para tabi'in sampaikan lagi kepada tabi'in. Kemudian disampaikan lagi kepada ulama-ulama, sampailah kepada kita malam ini. Jadi jelas, al-asanidu minad-din. Sanad itu dari agama. Karena tanpa sanad kita tidak akan bisa mengenal agama. Nah, Allah ceritakan, wa id kulna, wahai Muhammad, wa id kulna, dan tatkala kami berkata kepada Bani Israel, lahum ba'da huruji minati, setelah mereka keluar dari dari tanah padang yang keluar manna dan salwa. Mereka keluar dari sana, mereka terus-terus berpindah. Ketika mereka keluar dari dari daerah padang pasir, Allah berfirman, udkhulu hadhil qaryah, masuklah kalian ke kampung ini, kata Allah. Kampung ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Yang paling utama adalah Baitul Muqaddas. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa tanah tersebut adalah kampung Ariha. Kampung Ariha ini adalah kampungnya kaum Amalakoh. Kaum Amalakoh. Kaum Amalakoh ini adalah kaumnya Raja
kaum Ad atau rajanya ini bernama Aus bin Unuk. Aus bin Unuk, kaum Ad. Dan terkenal kaum Ad ini adalah kaum yang beringas, yang kejam, yang sadis. Kaum ini terkenal dari Nabi. Kaum Ad ini, kaum Ad, kaum Samud. Kaum Ad ini kaumnya Nabi. Samud kaumnya Nabi. Aduh. Kaum Ad ini dipimpin oleh raja yang sangat kejam bernama Aus bin Anuk. Nah, Allah perintahkan Nabi Musa bersama Bani Israel untuk masuk ke daerah Ariha yang dipimpin oleh raja bernama Aus bin Anuk, kaumnya atau kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum yang kejam. Masuklah kalian ke sana memohon pertolongan dan ampunan kepadaku, akan aku bantu kalian untuk melawan kaum atau kelompok-kelompok di Ariha yang terkenal kejam. Dengan dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam, diperintahkan oleh Allah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa tempat tersebut bernama Balka. Ada juga yang berpendapat tempat tersebut bernama Rumalah di Mesir atau sekarang di daerah Yordan, satu tempat di daerah Yordania, Yerusalem ya. Atau ada juga yang berpendapat tempat tersebut adalah Palestina. Ada juga yang berpendapat tempat tersebut adalah bernama Ilia. Yang jelas tempat tersebut Allah perintahkan Bani Israel untuk masuk saat itu ke tempat tersebut. Dan tempat tersebut mempunyai 7 pintu. Lalu Allah teruskan, sujada wadkhulul baba, dan mana? Fakulu minha haitsu syi'tum rogodan wasi'an la hajarofi. Kalian boleh memakan apapun yang kalian inginkan yang ada, yang terkandung di daerah tersebut. Wasi'an, dan telah aku jembarkan, kata Allah. Kalian ingin hasil bumi, galilah. Telah aku jembarkan dan telah aku mudahkan. La hajarofi, dan tidak ada yang aku larang. Apapun yang kau temui yang ingin kau makan, makanlah. La hajarofi. Dan wadkhulul baba sujada, kalian masuklah melalui salah satu dari 7 pintu tersebut sujada, seraya bersujud. Muntahinina, bukan bersujud, karena kalau bersujud kan jadi ngerondang ya, masuk pintu sambil sujud. Bukan sujud seperti itu, tapi dengan jongkok, dengan sifat merendah diri seperti ini. Masuklah ke pintu dengan seperti ini. Dan ketika kalian masuk ke pintu dengan posisi seperti ini, kalian berdoa kepadaku apa yang kalian minta. Dan ketika kalian masuk ke pintu tersebut, wakulu, ucapkan oleh kalian, mas'alatuna, permintaan kami ya Allah ketika kalian masuk. Permintaan kami ini ya Allah, hittatun, peleburan dosa. Kenapa? Karena dari mulai dahulu kami terus diberi kemuliaan, diselamatkan, diberi apa yang kami minta. Kami terus-terusan membangkang kepadamu ya Allah. Dan sekarang kami akan masuk ke daerah yang kau izinkan dan kau perintahkan kami masuk ke dalamnya. Kami memohon ampunan darimu ya Allah, dan kami bersyukur atas semua karunia-Mu. Seandainya Bani Israel ini melakukan apa yang Allah perintahkan, mungkin sejarah berkata lain. Mungkin sejarah akan berkata bahwa Bani Israel ini adalah sebuah negara. Bani Israel ini tidak punya negara, tidak punya tempat. Kalau seandainya mereka mengikuti, mungkin itu sudah jadi negara mereka. Negara-negara atau tempat-tempat yang disebutkan tadi. Maka wakulu,
Mas'alatuna khitotun, ya Allah, yang kami inginkan adalah khitotun, peleburan. Ay antuhatto anna khotoyana, maksudnya leburlah dosa-dosa kami, pembangkangan kami selama ini. Benar untuk Bani Israel, Pak. Tapi kenapa tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita? Allah perintahkan, ini Israel ini 7 pintu. Allah perintahkan kita untuk masuk ke sebuah kota yang akan menjamin ketentraman hidup kita dunia dan akhirat, yaitu masjid, untuk bersujud dan mempunyai 5 pintu. Kalau Bani Israel punya 7 pintu, kita punya 5 pintu. Pintu duhur, pintu asar, pintu maghrib, pintu isya, pintu subuh. Masuklah kalian seraya berserah diri dan memohon ampunan. Mungkin, Pak, mungkin kalau kita melakukan ini, kita punya negara sendiri kelak di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Benar ini untuk Bani Israel, benar. Tapi kenapa tidak diaplikasikan dengan kehidupan kita? Karena kalau dipikir-pikir dan diperhatikan dan dirasa-rasa, kok nggak jauh beda ya Bani Israel atau Israel ini dengan kita. Bani Israel disuruh masuk oleh Allah ke sebuah kota dengan bersujud, memohon ampunan kepada Allah dan berserah dan bersyukur dengan nikmat Allah. Kita disuruh masuk oleh Allah, Bani Israel dengan 7 pintunya, kita dengan 5 pintunya. Apakah kita datang melaksanakan? Kita nggak datang, ya Allah. Pak, anak nggak datang, anak nggak masuk. Wah, ini lebih parah dari Bani Israel kalau gitu. Lebih parah. Hati-hati. Ini hikmah. Nagfir, seandainya itu dilakukan, nagfir, maka bakal ngahampura kami cek Allah. Lakum ka aranjeun kabeh khotoyakum, karena dosa-dosa aranjeun kabeh geus moal diinget-inget, moal dihisab deui. Anjeun hayang ningali kaula bari eta teh salah, moal diinget-inget. Anjeun nyembah anak patung anak sapi geus moal diinget-inget, dihapus kabeh. Lamun datang ye kapanto subuh, kapanto duhur, kapanto asar, kapanto maghrib, kapanto isya, dihapus ta dosa-dosa urang teh. Moal diinget-inget, lamun datang. Ustaz, saya bingung, Ustaz. Saya ini pelaku riba, Ustaz. Datang ke panto Allah. Aya 5 pantoana. Dihapus ke Allah. Besoknya saya masih pelaku riba. Datang deui ke panto Allah. Nagfir. Saya banyak dot. Datang. Saya datang. Kuncinya datang. Dong saya datang. Wasanazidul muhsinin, dan seandainya kalian melakukan itu, wasanazidul, dan akan aku tambahkan kepada orang-orang yang muhsinin setelah melakukan itu dan berbuat baik. Datang pintu duhur, dia datang, dia laksanakan duhur, kemudian dia sholat qobliyah dan ba'diyah. Oh, saya sanajidul muhsinin. Dia berarti orang-orang muhsinin. Akan Allah tambahkan. Apa yang akan Allah tambahkan? Sawaban, ganjarannya. Koncina datang, Zatjan bisa datang, berarti alabatan Israel, alabatan Israel yang bisa datang. Tapi apa yang terjadi? Terus ke logatnya. Iya, kurang ajar nah Bani Israel. Ini Bani Israel kan kurang ajarnya, ini udah keterlaluan. Ini udah diberi, wah ya Allah. Nu baheula-baheula mah geus tong diingat-ingat deui, cek Allah urang buka lembaran baru, cek Allah. Baru tah ieu tempat maneh. Tapi Bani Israel, Masya Allah. Itu banyak. Cek salaki ka pamajikanna, hampuranya 1 tahun lebaran ya. Kita buka ya di tahun sekarang mah sampai ke depan kita nggak akan berantem lagi. Kakarek ngomong gitu kan masih ada ya. Mau
kopi. Ngopi we, keur mikirkeun kebahagiaan keluarga yang ngopi teh. Lanjut logatna. Supaya lebih paham, ya mesti diberi kemudahan kan Pak Allah. Tapi apa yang terjadi? Kita akan tahu apa yang akan terjadi dan apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Setelah pesan-pesan berikut ini. Fabadala tuluy ngagantian. Fabadala tuluy ngagantian. Saha alladzina jalma-jalma orang-orang zalamu anu darolim itu ladina, orang-orang yang dolim, minhum dari Bani Israel. Kaulan kana omongan, goirol ladzi, kaulan kana omongan goirol ladzi anu salian anu salian ti anu kila anu dicaritakeun itu ladi lahum ka Bani Israel. Naon diceritakeun ka Bani Israel, diperintahkeun, wahai Bani Israel, masuklah kalian ke kampung itu, ada 7 pintu di sana. Masuklah kalian ke kampung itu seraya merendahkan diri, seraya menjongkokkan diri, dan ucapkan oleh kalian, ya Allah, permintaan kami saat ini adalah ampuni dosa-dosa kami, karena rezeki tidak perlu kami minta, kau sudah berikan semuanya. Hanya pengampunan darimu yang aku minta ya Allah. Tapi mereka mengganti perintah itu, perintah untuk meminta ampunan, mereka ubah. Seperti apa yang mereka ubah? Faqalu, maka mereka berkata, habbatun, Allah perintahkan hittatun, mintalah peleburan dosa. Tapi mereka, mas'alatuna, permintaan kami ya Allah, habbatun adalah biji-bijian. Sabang saning biji kedelai, biji kacang, biji, pokoknya biji-bijian. Ya kurang ajar. Ente kamari dibere burung panggang, dibere madu, dibere cai, dibere iuh-iuh, geus teu kudu dipenta, ayeuna menta biji-bijian turun. Ciga jelema sok ngaroko samsu, pas ditanya yang ngaroko naon, ngajawabna kudang garem-berem pan turun. Kamari geus dibere manna wasalwa, ayeuna menta biji-bijian. Padahal ku Allah titah menta naon? Menta ampunan, ku naon menta biji-bijian. Mas'alatuna ari pamenta abdi teh habbatun eta sisikian. Fi sya'ratin dina jenis gandum, biji-biji dari jenis gandum, entah itu gandum, entah itu jagung, masih satu jenis ya, entah itu jagung, entah itu sereal, lain sebagainya lah. Malah menta nu kitu. Fadakhulu tuluy ararasup itu Bani Israel. Ka itu kota teh ararasup. Titahna kumaha asup tadi? Dongkok. Asupna kumaha? Fadakhulu tuluy ararasup itu Bani Israel. Yazhapuna barianan ngesot. Kita suster ngesot. Ya kan kurang ajar. Kunaon sih seperti itu? Ngaledek ka Musa. Ngaledek ka Musa jeung ka Tuhanna Musa. Yazhapuna barianan ngesot ala astatihim, kana bujur-bujurna itu Bani Israel. Jadi jalan aku bujurna gitu. Bari tangga gitu. Titahna tumpul. Berserah diri kepada Allah. Karena mereka ini akan menghadapi kaum-kaum yang beringas, kaum-kaum yang brutal, yaitu kaum Ad yang dipimpin oleh raja yang sangat buas, yaitu Aus bin Unuk. Jadi sekarang ini saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah sambil tundukkan kepala kita memohon pertolongan kepada Allah. Sekarang ini kita akan menghadapi kehidupan yang sangat berat. Kita akan menghadapi omelan atau makian dari istri kita.
Ketika masuk masjid geus tolok terus ngomong naon? Wasanajidul muslimin. Meta kebaikan, lakukan kebaikan-kebaikan di masjid. Sambil zikir, tunggu saya. Agar kalau kita pulang, kita kuat menghadapi pahitnya kehidupan. Pahitnya ucapan iklan. Pas kebetulan bapak datang iklan Fa'angzalna tuluy nurunkeun kami cek Allah gara-gara apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Fa'angzalna tuluy nurunkeun kami cek Allah alal ladina kajalma-jalma anu dolamu anu dolim itu ladina fihi dina itu lapad fa'angzalna alal ladina dolamu wad'u dhohiri ari nyimpen lapad dohir nyaeta lapad alladina dolamu eta lapad dohir eta kalimah dohir kalimah teh aya 2 nya urang diselangan kieu ambek kaharti sebab lamun teu dijelaskeun kieu moal ngarti urang naon si maksud Allah ngadatangkeun lapad alladina dolamu aya nuktah di dinya. Alladina dolamu teh eta isim dohir nyaeta isim mausul jeung silahna alladina eta isim mausul dolamu silahna teu ngarti ustaz moal ngarti dengekeun we disimpan didatangkeun lapad alladina dolamu maudi ad-domiri dina tempat domir da kudu mah Allah teh teu kudu ngucapkeun alal ladina dolamu tapi alaihim artina sarua alaihim jeung alal ladina dolamu tapi ku Allah dibahasakeun alal ladina dolamu tegasna mah didatangkeun isim dohir nyaeta lapad alal ladina dolamu padahal cukup make isim domir nyaeta him alaihim. Kunaon sih ku Allah didatangkeun alal ladina dolamun ta alaihim. Nah nuktahna mubalagotan karena ngabangetkeun teh sangat fi takbihi sya'nihim dina ngagorengkeun tingkahna Bani Israil bener-bener goreng. Sok lamun dihitung dina ayat ieu lapad dolamu aya babarahi dolamu hiji 2 ayat 2 jadi ulang-ulang fa'angjalna tuluy kami nurunkeun alal ladina kajalma-jalma anu zalamu anu zalim itu ladina nurunkeun rijzam kana siksa rijzan kana siksa azaban tegasna mah kana siksa minhum mana ta'unan tegas nama ta'un virus wabah. Ta'un ini kalau zaman sekarang virus wabah buah-buah karena kelakuan kita yang tadi sebutkan ini enggak jauh beda dengan orang-orang Bani Israel. Akhirnya Allah turunkan ta'un corona buah-buah diturunkan di mana? Minas samai, di langit. Kunaon bima kusabab perkara kanu anu bukti itu ladina yap sukuna eta pasek para rasek. Naon sababna? Lah teu perlu diulang-ulang deui urang geus hafal tadinya. Kanikmatan nu diberikeun ku Allah ka Bani Israil ya, Pak. Tapi kumaha sikapna? Bahkan nepi ka ayeuna ieu. Nepi ka ayeuna. Nepi ka geus dibere negara, mantak dinas ku Allah di Al-Qur'an. Hiji, nas Allah. Muarido angkal Yahudu walan Nasara. Ka urang ka umat Islam, ka kanjeng Nabi oge ka urang. Nepikeun ka kiamat. Kedua, dinas sebagai qabilah
atau kelompok manusia yang tidak akan punya negara. Piainan sebagainya. Kenapa saya diakui? Akui beberapa negara yang ngakuin dia. Kebanyakan Palestina. Kalau PBB mah banyakan dukung Palestina. Kalau Israel mah hanya Amerika dan sekutunya doang. Ini udah dinas. Kenapa? Karena ini sudah Allah berikan peluang dan kesempatan untuk mereka punya negara. Kalau mereka melaksanakan, kalau mereka nurut. Lalu bagaimana dengan kita? Allah sudah berikan peluang kepada kita untuk punya istana, punya rumah, punya tempat tinggal di surga. Kalau kita nurut, memenuhi panggilan Allah. Hanya 5 pintu. Bani Israil ini ada 7 pintu. Datang kita dengan merendah diri kepada Allah dan berbuat kebaikan, berbuat taat ketika mendatangi panggilan Allah. Waduh. Lanjut deh. Mana deh sih? Bisa babi piskihim turun taun ti langit, bisa babi piskihim kusabab pasekna itu Bani Israel. Pasek teh naon? Pasek teh ae hurujihim, tegas nama kaluarna itu Bani Israel anit taati tina taat. Pangletik-letikna pasek nyaeta lepasna satir atau tutup kepala. Pangletik-letikna pasek ketika sholat, ada yang berpendapat, ada juga yang berpendapat setiap hari harus ada satir, nggak perlu peci, kopea, nggak perlu kopea, songko, sarwa sihnya, topi, itulah ya, topi, ikat, apapun itu, ciput, pakai, ke sholat kok. Ada yang berpendapat pangletik-letikna pasek ya. Sehingga ketika orang pasek maka tidak sah persaksiannya. Sedangkan galibnya di kita, kalau ada akad pernikahan, ada orang nih sudah tidak kenal sama peci, tapi dia orang kaya. Ketika pernikahan, oh pak, mohon ridhonya bapak jadi saksi. Emang sah kawinan? Saksi nanti sah. Sedangkan eta rukun nikah. Sahidani 2 saksi. Entah kebanyakan di daerah pesantren yang dibayar gede ini saksi. Nyari kiai saksinya. Mohon saya mau nikah tolong disaksikan. Bayar gede saksi. Sebab eta tanggung jawab para ke akhirat. Jeung paena sah. Padahal teu sah manehna amun teu sah manehna kalau sia tuh sah oge bayaran gede ya Allah, bayaran sia. Nah gitu kan. Tuh dibayar ya Allah. Oh, tuh dibayar mah terusnya ulang-ulang tuh sah gitu. Sah, ulang gitu. Nabi kan gak dibayar. Maksudnya untuk saksi pulah pilih. Kita datang Pak Ustadz, ke Pak Ustadz Iswan. Saya mau menikahkan anak saya, mohon kehadirannya, mohon disaksikan Pak Ustadz yang jadi saksi dan yang dicatat di KUA bahwa Pak Ustadz saksi. Jangan Ustadz, Mas Jamil, Mas ya. Bandang ngan gagal adikku bandang mah sok asa mainan padahal kita jadi saksinya disangkana mainan rek dikawinkeun. Aduh saksi fahalaka tuluy paeh maut minhum tibani Israil fi saatin dina sajam fi saatin dina sajam pae kutaun etanya pae sabauna 70 naonana alpan ribuna au akola atawa kurang saeutik ya sakali dipaehan Bani Israel 70.000 mun urang mah geus mikir anjir, kamari ge ngalawan kalau dipaehan 70.000 kan? Ya Pak RT yang dipenggal teh. Ini dipaehan lagi 70.000 dikirimkeun tahun. Tapi teh daek mikir-mikir Pak RT. Sampai sekarang
70.000 tambah 70.000 udah 140.000. Oh, udah 140 itu kan kurang ajar, nggak jadi pelajaran. Kita baru meninggal puluhan aja sudah siaga Indonesia. Corona kemarin 140.000 mah ada satu kampung itu kayaknya. Kemarin corona korban berapa Pak RT Indonesia nasional? Nyampe 70.000 enggak? 70.000 lebih? Ya Bani Israel semua emang kita kelakuannya. Kalau lebih mah kalau lebih ya berarti banyak ya. Lebih dari 70.000? Oh banyak. Yang juga Wadkur. Kemudian Allah lanjutkan. Ini Allah sedang bercerita nih. Berceritanya asik kalau ini sama Rasul ini panjang. Menceritakan umatnya atau menceritakan hambanya. Punten. Menceritakan hambanya. Muhammad banyak bicara bahasa orang-orang teh boga hamba teh goblok jadi lagi gitu. Wadkur dan ingatlah Muhammad kata Allah. Nyaritakeun Bani Israil. Wadkur jeung ingat anjeun Muhammad. Istasqo nalika menta hujan. Menta cai lah itunya. Nalika menta cai saha Musa Nabi Musa. Jadi Bani Israel ini etik-etik Nabi Musa enak hidupnya karena ada Nabi Musa di sampingnya, ada Nabi Harun. Aetolaba tegas nama menta itu Musa asukya kana panyebor siraman kersaha likaumihi keur nu bedegong keur kaumna teh likaumihi keur kaumna saha Bani Israil. Waqad atasu jeung nyatana dahaga itu kaum fitih di sampalan teh, di sampalan. Di tih teh di padang tih. Fakulna tuluy ngucap kami jeung Allah. Kemudian kami berkata, wahai Musa, idrib kudu nenggelekeun anjeun bi asoka kana tongkat anjeun al hajaro kana ieu batu wa huwa jeung ari ieu batu teh alladzi eta anu parro anu mawa kabur ieu batu mawa kabur bisaubihi ka bajuna Nabi Musa. Jadi batu mencuri bajunya Nabi Musa. Dikejar ke Nabi Musa. Nabi Musa sedang mandi di satu sungai atau tempat atau air dan di situ ada batu, kemudian bajunya disimpan di batu. Batunya kabur. Aya bajuan. Diudah ku Nabi Musa dengan telanjang dada ya. Telanjang dada bukan telanjang bulat, telanjang dada. Diudah. Sehingga Bani Israel bisa melihat keelokan tubuhnya Nabi Musa alaihissalam. Yang mana dari awal mula mereka bertemu dengan Musa sampai saat itu mengikuti Nabi Musa, mereka menganggap bahwa Nabi Musa ini berbadan jelek, berpenyakitan, banyak panuan dan lain sebagainya. Nah saat itulah mereka tahu bahwa mereka belum pernah melihat tubuh seindah tubuhnya Nabi Musa. Dan riwayat juga menyebutkan bahwa Nabi Musa ini rambutnya panjang. Ada yang menyebutkan panjang sebahu, panjang sepunggung. Tapi semuanya sepakat bahwa rambutnya Nabi Musa ini keras bagaikan kawat. Sehingga kalau memakai baju, rambutnya ini bisa tembus ke bajunya. Bukan berarti gadgetnya nonton gimbal, bukan. Rambutnya bagus tapi keras, lurus tapi keras, dan bisa tembus ke baju. Dan di antara yang menjadi sunnah Nabi Musa ini, ketika beliau
laksanakan kalau kita sholat Jumat ya, kalau mereka di hari Sabtu. Nabi Musa ini menjima istrinya. Jadi sunat bagi kita boleh melakukan menjima istri kita sebelum berangkat sholat Jumat. Tapi adus dulu ya, jima, adus kemudian Jumat. Jadi adusnya jadi adus wajib, yaitu adus jima dan adus Jumat juga. Kalau mau 2 kali nggak apa-apa. Sunat. Udah 1/4 udah. Jangan kurang 1/4 dong, enggak. Oh, baru belum apa-apa udah adan Pak Ustadz. Kita durasinya panjang, Pak. Oh iya Pak Ustadz nggak terlalu lama Pak. Enggak, mulai jam 9 aja Pak Ustadz. Jam 9. Mah, sunah Nabi Musa yuk. Lah, sunah apa beuki cenah. Sehingga kalau berangkat Nabi Musa ini berangkat untuk Sabtu, rambutnya ini pasti basah karena panjang. Ini Nabi Musa ini istrinya banyak nih, Nabi Musa. Banyak riwayat juga, ada yang menyebut, banyak perbedaan juga yang menyebutkan 100, ada yang menyebutkan sekian istrinya. Dari malam Sabtu, Pak. Ya nggak tahu, anak bingung dia apa namanya ya. 100 kali malam Sabtu kebagian. Enggak, dia dari malamnya. Enggak, kilirnya ini kayaknya bukan per hari Mas, per jam kayaknya. Iya. Tapi itu salah satu mujizat. Bayar deh udah. Jangan Pak, kita jangan Ulang membayar lagi saya nanti. kita jangan tahu. Nomor 3. Nomor 4. Lanjutkan nah. Enggak sekalinya panjang wal amat. Jadi baju eta batuna kabur ya, kabur. Iji batu nanya kaberkahan dapat pakaian Nabi Musa. Seperti batu yang ada di Masjidil Aqsa yang diinjak oleh Rasul, yang ingin ikut dengan telapak kaki Rasul karena mendapat berkah. Kedua, batu tersebut ingin menunjukkan bahwa nabiku ini, kata batu tersebut, ini tidak seburuk atau tidak seperti yang kalian sangkakan. Seperti ana ya, ana kalau ketemu orang itu ketemu Mas Jamil loh, udah mikir, wah ini perutnya buncit nih, ini sudah musim sekarang dihamilin istri nih, gitu ya. Nah akhirnya Mas Jamil buka deh sekali-kali bajunya, seret, dilihatkan ke anak, ternyata suspek. Iya. Tapi sebentar karena baru 5 menit udah nggak kuat nahan napasnya, gendut lagi. Maksudnya gitu, maksudnya sangkaan mereka ini Nabi Musa bertubuh jelek. Kemudian khafifun, batuna khafifun hampang. Batuna teh hampang, buah batu apung. Marbuun, persegi. Batunya ini persegi. Persegi 4 boleh ya. Tidak rubu segi 4. Marbuun persegi 4. Karo sirrojuli, seperti kepala seorang laki-laki. Ruhomin, loba-lubangan, berlubang. Batu apung, ya, mau diurangnya batu anu aya liang-liangan nih gitu, rada persegi terus hampang, berarti non? Hebel atuh persegi panjang kita mah hebel mah. Batu apung lah, batu apung ya. Batu apung meureun. Tapi banyak riwayat juga. Yang pertama, ini adalah batu yang dibawa dari Laut Merah, yang terus kemana-mana. Ini ketika Bani Israel berpindah tempat selalu digotong oleh mereka. Ada yang menyebutkan bahwa ini batu dari surga yang dipikul oleh Nabi Harun. Yang jelas batu itu selalu ada di lingkungan Nabi Musa dan Bani Israel. Nah, batu itu ada di hadapan mereka dan ukurannya juga berbeda pendapat. Ada yang menyebut 10 hasta, ada yang menyebut 8 hasta dan lain sebagainya. Kadanun,
lunak. Batuna teuas tengah belentrang, lunak. Padaroba tuluy ngebuk Nabi Musa hu kana itu batu. Fang fajarot tuluy beulah itu batu. Ing syaqqat tegas nama beulah itu batu. Wasalat jeung ngucur mancer, wasalat jeung mancer. Minhu tina itu batu naon isnata asyrota 12 naonana ainan mata air, mancer 12 mata air. Biadadil asbati dengan jumlah turunan Bani Israel. Jadi Bani Israel ini ada 12 kelompok. Dan batu itu setelah belah mengeluarkan 12 mata air. Yang mana satu mata air untuk satu kelompok. Dan itu tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar. Kalau mereka mengambil jatah yang lain, maka air yang jatahnya ini akan pindah ke jatah yang lain yang mau diambil. Nutur mual pindah, mual bahil. Qad alima nyatana apaleun saha kulu unasin setiap manusia sittin tegas nama turunan minhum tibani Israel apaleun masyrabahum kana tempat nginumna tegas nama kaluarna cai nu ieu ya. Tegas nama kana tempat nginumna pala yusyarriku atun teu pacampur hum tibani Israel pihi dina itu batu saha atau dina masrobahu saha goirohu salianti itu Bani Israel tegas nama mual pahili wakulna jeung ngucap kami ka Bani Israel kudu ngadalahar aranjeun kabeh washrobu jeung nginum aranjeun kabeh makan dan minumlah kalian semua mirizkillahi tina rizki Allah wala taksau jeung entong ngarusak anjeun fil ardi di buka bumi mufsidina barianan anu ngaruksak tong ngaruksak di bumi seraya ngaruksak mending diulang-ulang aya maksudnya ari itu lapat mufsidin teh halun eta jadi hal teh menjelaskan tingkah ya termasuk ismun tabi isim anu tuturut kana man'utna muakadatun anu muatan li amiliha kana amilna itu hal min asa kasrinya min asi teh wala ta'sau teh makna dasarna asaya sa mahrod sa melapalkannya ujung lidah diadekeun kana ujung gigi sanaya. Ini yang gede dua ini gigi sanaya namanya. Sa wala ta'sau sanawiyah. Mahrod di situ ada 3. 1 sa, 2 za, 3 zo. Sa, za, zo. 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 Do anu kosto. Sa, za,
Dal anu titikan. Bukan ja ya, bukan ja. Sering dengar ya, ija, wa ija, bukan wa ija ya, wa irza. Wa irza. Au bukan auju, auzu. Alazi bukan alaji. Alaji. Jangan salah. Tak. Jadi lapan alfi asalnya, lapan tak tahu asalnya asi. Nah asi ini tadi ngaruksak, mufsidin juga ngaruksak. Kenapa dikuatkan, didatangkan lapan mufsidin? Agar mengkuatkan. Jangan sekali-kali kalian membuat kerusakan di muka bumi. Jangan sekali-kali. Kenapa? Karena rizki aku ini, kata Allah, tidak pernah aku pelitkan kepada kalian. Apapun yang kalian minta, silahkan kalian makan. Halangan, larangan, beda jeung urang mah loba larangan anak ya. Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Mana sih tadi teh? Hal muakadun al musalasatu anu dititikan tilu bikasril musalasati kalawan anu dititikan tilu amilna eta wala ta'sau jeung tong nyeun karuksakan aranjeun kabeh fil ardi di muka bumi mufsidin barianan anu ngararuksak. Matak diulangi deui. Aya jelema nyeun karuksakan tapi teu ngaruksak. Nyeun karuksakan tapi teu ngaruksak. Oh bisa tak? Bisa. Terjadi ngaruksak nanya karuksakan tapi terjadi gagal. Yang karuksakan tapi teu ngaruksak. Ya mengaruksak. Ngaruksak geus loba Bani Israil. Wala ta'sau fil ardi afsada tegas nama ngaruksak. Afsada tegas nama ngaruksak. Pas ayat 60 wa id qultum ya Musa ayat 61. Insyaallah 3 ayat ya tadi Pak Ustaz ya. 3 ayat cukup ya. 3 ayat. Ingat kita pun sama dipanggil oleh Allah untuk memasuki suatu tempat dengan 5 pintu. Maka datangilah tempat tersebut dengan seraya berserah diri kepada Allah dan lakukanlah kebaikan di dalamnya. Niscaya akan Allah berikan kepada kita tempat mulia di surga. 5 pintu tersebut yaitu sholat 5 waktu. Jangan sampai kita mencela atau menjelekan sifat buruk Bani Israel seperti yang diceritakan, tapi kita pun bahkan lebih parah daripada mereka. Jangan sampai seperti Ainu bisobri wa sholat. Ayat yang pernah kita baca, mintalah tolong kepada sabar dan sholat. Sabar untuk meredam nafsu, sholat untuk sabar untuk meredam nafsu, sholat ini untuk sabar. Sholat ini untuk afrodaha, mengurai kesulitan-kesulitan yang kita alami. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada kesulitan beliau melaksanakan sholat dan sabar ini untuk meredam nafsu. Kalau kita melihat tetangga kita, apalagi saingan kita membeli barang baru, kita harus bersabar di situ. Jadi sholat ini jadikanlah sebagai pintu pertolongan untuk mengurai masalah kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.